Dan membawa. Ya. Wadha al-waladaini kutubuhuma. Dua anak itu membawa kitab-kitab mereka berdua. Baik. Al-waladaini, kedua anak itu berkedudukan sebagai Sebagai fa'il Ustaz. Fa'il. i'rabnya fa'il. Rofa. Rofa. Jenis isim apa? Musanna. Musanna. Tanda rofa. Alif. Harusnya Alif. alif, Ustaz. Alif. Alif. Harusnya alif. Betul. Waladani. Maka kita rubah waladaini menjadi waladani. Waladani. Satu. Lalu kutubu, kitab-kitab, dia berkedudukan sebagai Maf'ul bih. Maf'ul bih Ustaz. Maf'ul bih. i'rabnya Nasob. Nasob. sob. Jenis isim apa? Isim mufrad. Jama taksir. Jama taksir. Salah. Tanda nasob. Fathah. Ha. Tuh. Kita rubah kutubu menjadi kutuba. Kutuba. Dan dia sebagai apa? Mudof. Mudok. Lalu humaknya Mudof ilaih. Humaknya. Humak. mudhof ilaih. Domirnya domir apa? Domir mata terakhir ya berarti mutasil. Mutasil. Tasil. Mabninya mabni apa? Mabni sukun. Jar. Sukun. Mabni sukun. Seperti itu. Paham untuk contoh ini, insya Allah. Insya Allah pelan-pelan Ustaz. Pelan ya, lagi. Sekarang saya minta satu orang yang mau mencoba, siapa? Coba Ustaz. Boleh, Pak Isom. Misalnya, yukrimu al-malaikatu al-malaikati qolibi al-ilm, para pencari ilmu. Pokoknya ini harokatnya saya bikin kacau pokoknya. Ilmu. Para malaikat memuliakan para pencari ilmu. Nah, segini. Saya terjemahkan dulu. Memuliakan. Malaikat itu banyak ya. Para malaikat memuliakan para pencari ilmu. Baik, Pak Isom. Kita mulai. Al-malaikat berkedudukan sebagai apa? Sebagai fa'il. Fa'il, betul. Sebentar saya tulisnya. I'rabnya fa'il. Fa'il rofa. Jenis isim apa malaikat? Banyak Isim tuh. jamak taksir. Jamak taksir. Tanda rofa apa? Tanda rofa domah. Berarti al-malaikati kita ganti menjadi al-malaikatu. Betul. Para pencari. Apa ini mau? Abad. Sebagai apa Pak Isom kedudukannya para pencari? Para pencari sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih. I'rabnya maf'ul bih. Nasob. Sob, jenis isim apa?
Jenis isim jamak taksir. Bukan. Una. Kalau una. Una jamak muzakkar salim. Tanda nasabnya jamak mudzakkar salim apa? Tanda nasabnya ya. Iya, betul. Berarti tolibu harusnya apa? Tolibina. 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 Tapi nunnya hilang kenapa Pak Isom? Karena mudhof ilaih. Karena mudhof. Karena mudhof. Mudhof. Terus al-ilmanya apa? Al-ilma mudhof ilaih. Domir apa? Bukan. Dom. Afwan. I'rabnya rafa, nasab atau jar? I'rabnya nasab. Mudhof ilaih. Jar. Jar. Afwan. Ya. Jar. Jenis isim apa? Ilmu. Jenis isim jamak. Kalau jamaknya ulum. Kalau jamak ulum. Oh, Ihya. jamak taksir ulum ya. Kalau ini berarti mufrad. Isim mufrad. Tanda jar apa? Tanda jar kasroh. Kasrah. Berarti al-ilma dirubah jadi Al-ilmi. al-ilmi. Ya, baik. Syukran Pak Isan. Mumtaz, bagus. Afwan. Alhamdulillah. Ada pertanyaan sebelum dilanjut ke pelajaran yang baru. Ini latihan yang baru. Ustadz mau tanya, Mm-mm. itu tolibi, sukun dengan sukun ya bertemu. Jadi solusinya bagaimana Ustadz? Jangan dibaca ya-nya. Jadi kalau sukun Tolibil. kalau sukun ketemu sukun bertemu, sukun pertamanya huruf mad, jangan dibaca. Tolibil ilmi. Nah, gitu. Tidak dikasih solusi harokat solusi misalnya fathah misalnya. Tolibi. Enggak, itu solusi. Solusinya Tidak dibaca. tidak dibaca, dihilangkan pengucapannya dihilangkan. Gitu. Tolibil ilmi. Kecuali kalau huruf sahih, huruf pertamanya bukan huruf mad, itu dikasrohkan. Kalau seperti ini, apa namanya, tidak dibaca. Tolibil ilmi. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Baik, kita lanjutkan ke pelajaran yang baru ya. Sekarang kita akan membahas isim dari aspek yang lain. Ini saya buka dulu filenya. Sebentar ya. Isim dilihat dari aspek atau dari sudut pandang yang lain. Ya. Jadi apa namanya? Kita bisa melihat isim itu dari berbagai sisi. Nah, di sini kita bisa lihat isim dari aspek yang berbeda-beda. Kita bisa lihat di sini. Sebelumnya kita telah membahas isim dari aspek dari sisi i'rabnya. Dari sisi perubahan akhirnya, isim itu dibagi dua. Ada mu'rab, ada mabni. Itu sudah khotam, sudah selesai. Isim yang mu'rab ada berapa ya ikhwan akhwat? 5 Ustaz. 5. Isim mufrad, mutsanna, jama mudzakkar salim, jama muannas salim, jama taksir. Isim yang mabni ada berapa? 2. Apa aja? Hum kan? Sil dan munfasil. Isim yang mabni isim domir. Isim yang mabni hanya satu, yaitu di kelas kita, yaitu isim domir. Cuma isim domir ini dibagi dua kategori. Ada domir munfasil, ada domir muttasil. Ya. Apa itu domir munfasil? Kata ganti yang disimpan di awal kalimat. Domir, kata-kata ganti yang dapat disimpan
di awal kalimah. Bisa nggak di tengah? Bisa. Gitu. Di akhir boleh. Tapi dia yang membedakan dengan mutasil nanti dia itu dapat di awal, simpan di awal. Nah, kalau domir mutasil tidak dapat disimpan di awal jumlah. Itu domir mutasil. Nah, seperti itu. Ya, huwa, huma, hum, domir Munfasil. 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 Domir yang dapat disimpan di awal huwa huma hum. Itu munfasil. Nah, itu. Nah, selesai masalah i'rab. Kita sudah bahas. Sekarang kita ingin membahas tentang isim dilihat dari aspek makna umum dan makna khusus. Nanti dia dibagi ke dalam pembahasan isim nakirah dan ma'rifat. Tadi sudah ya yang dari aspek i'rab sudah, ini yang akan kita bahas. Lalu masalah gender. Nanti ada mudzakkar, ada muannas. Ini yang akan kita bahas malam hari ini. Baik. Kita mulai dari isim dilihat dari aspek umum dan khususnya. Ada nakirah, ada ma'rifat. Dari sini dulu kita mulai. Ya. Ma'rifat dan nakirah. Apa itu ma'rifat, apa itu nakirah? Nah, isim nakirah adalah isim yang mencakup kepada semua jenisnya tanpa kecuali. Jadi kalau saya mengatakan masjidun sebuah masjid, maka boleh yang saya maksudkan misalnya Masjid Baitur Rahman boleh, Masjid Al-Islah boleh, Masjid Nabawi boleh, Masjidil Haram nggak apa-apa, Masjidil Aqsa nggak apa-apa. Pokoknya yang saya katakan masjidun sebuah masjid, ya masjid manapun, tidak bersifat khusus. Bisa dipahami? Itu namanya nakirah. Gitu. Tapi kalau ma'rifat, nah, dia itu kalimah yang menunjukkan kepada perkara yang tertentu, yang spesifik. Tidak mencakup kepada jenis yang lainnya. Kalau saya mengatakan al-masjidu, masjid itu, nah dalam pikiran saya sudah tergambar masjidnya itu masjid yang spesifik. Itu namanya ma'rifat. Bisa dipahami bedanya ma'rifat dan nakirah, ikhwan akhwat? Insya Allah, Ustaz. Allah. Insya Allah Ustaz. Allah. Jadi ma'rifat itu global, masih luas. Kalau afwan, nakirah itu masih sangat luas, masih sangat global. Tapi kalau ma'rifat sudah spesifik, merujuk kepada sosok yang spesifik. Itu ma'rifat. Nah, Mungkin dengan kata Ustaz kalau makrifat berarti bersifat umum ya Ustaz ya. nakirah Itu berarti umum. maaf, nakirah umum berarti kalau makrifat berarti khusus ya Ustaz. Iya, betul. Nakirah Apa? masih umum, ma'rifat itu sudah khusus. Betul. Gitu. Dengan kata lain seperti itu. Nah, sekarang kita mau menguraikan isim yang ma'rifat dulu, yang khusus dulu, kategorinya apa saja. Nanti di luar kategori itu berarti nakirah gitu. Jadi yang ma'rifat dulu. Kita lihat di sini yang ma'rifat apa saja, isim ma'rifat. Yang pertama isim domir, kata ganti. Kata ganti itu ma'rifat. Lalu yang kedua ada isim alam, identitas nama ya. Yang ketiga yang ma'rifat itu isim yang diberikan al. Yang keempat yang ma'rifat itu adalah isim yang mudhaf kepada isim ma'rifat. Nah, bagaimana uraiannya? Nah, akan diuraikan setelah ini. Nah, seperti ini uraiannya. Isim-isim ma'rifat ada 4 tadi. Ada isim domir, kata ganti, ada isim alam, ada tambahan al, ada mudhaf kepada isim ma'rifat. Sekarang kita uraikan satu-satu.
Isim domir itu kata ganti, semua kata ganti itu ma'rifat tanpa kecuali. Semua ma'rifat. Gitu. Jadi kalau ikhwan akhwat mengatakan huwa, dia, itu harus dimaksudkan. Dianya itu, misalnya lawan bicara mengatakan, dia itu siapa? Nah, kita harus mengatakan, dia itu yang saya maksudkan A, gitu. Jadi kata ganti dalam bahasa Arab isim domir itu sangat spesifik. Dia merujuk kepada objek yang pasti. Saya mengatakan huwa, dia. Nah, dalam pikiran saya sudah saya maksudkan dia itu ya si fulan, gitu. Makanya di dalam Quran kalau ikhwan akhwat menemukan domir, ada hum misalnya, a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, mereka. Nah, mereka itu ikhwan akhwat harus tahu siapa yang dimaksud dengan mereka di ayat ini. Jadi tidak ngawang-ngawang mereka, tapi harus dimaksudkan mereka ini siapa ya. Nah, lihat ayat sebelumnya kembali kemana mereka ini. Gitu. Misalnya ada kata huwa dalam Quran, akhwat harus mengembalikan huwa itu maksudnya siapa. Nah, jadi kenapa? Karena domir itu ma'rifat, spesifik. Paham semuanya? Insya Allah, Insya Ustaz. Allah. Ada yang ingin bertanya? Contoh di sini sampelnya kita ambil, ada huwa, ada anak, ada anta. Sekarang isim alam. Isim alam itu nama, identitas. Bisa nama orang. Misalnya saya katakan Zaidun. Kalau saya menyebut Zaid, berarti saya maksudkan adalah si fulan. Ya, ma'rifat. Semua nama orang ma'rifat. Bisa juga nama binatang. Saya punya kucing. Kucing saya kasih nama Pusi. Nah, ketika saya menyebut Pusi, maka kalimat Pusi itu ma'rifat. Karena merujuk kepada kucing itu. Gitu. Kalau saya kasih nama kucing saya Asfar, nah, berarti kalimat Asfar itu adalah nama untuk kucing tertentu yang saya kasih nama. Nah, marifat. Gitu. Jadi isim alam ini nama atau identitas. Entah itu nama orang, entah itu nama binatang. Gitu. Atau bahkan nama benda. Saya punya pulpen, umpama ya. Saya punya pulpen. Nah, pulpen saya ini katakanlah saya beli dari Jepang misalnya langsung ke sana umpamanya ketika saya berkunjung. Karena bagus sekali pulpennya, ini jadi kesayangan nih. Akhirnya saya kasih nama. Nah, pulpennya saya kasih nama apa misalnya eh eh apa misalnya Remi misalnya Remi. Oh, berarti kata Remi itu adalah identitas untuk pulpen saya yang spesial ini. Yaitu ma'rifat kata itu. Ustaz, Ustaz, Ya, domirnya apa kalau Reni tadi? Domirnya bisa huwa apa bisa hadza apa gimana? ya domir huwa gitu. Oh, huwa bisa untuk benda. Benda, huwa bisa untuk benda. Bisa gitu. Bisa dipahami ya kawan akhwat isim alam ini. Insya Allah, Ustaz. Termasuk daerah dikasih nama, misalnya Baghdad, itu ma'rifat. Itu kategori-kategori isim alam. Gitu. Ada pertanyaan? Misal kayak air Clio gitu makrifat. Air apa? Misalkan merek tertentu Clio atau Ah Aqua. ya, iya itu ma'rifat. Oh, Cleo, Aqua itu ma'rifat. Gitu. Betul. Nah, ada lagi? Nah, lanjut. Kategori ma'rifat berikutnya, isim yang spesifik berikutnya adalah isim yang diberikan al. Misalnya al-kitabu, buku itu, al-kitabu. Dalam pikiran saya sudah saya maksudkan kitabnya, makanya saya pakai al-kitabu, buku itu. Al-qalamu, pulpen itu. Al-baitu, rumah itu, dan seterusnya. Yang keempat,
mudhof kepada isim yang ma'rifat. Misalnya begini, saya tulis di sini. Baitu. Nah, saya tulis di Word ya. Mudhof ini bagian yang empat nih, mudhof pada isim ma'rifat. Ini saya kasih contoh di Microsoft Word supaya enak nulisnya. Nah, ini misalnya kitabu ma'rifat apa nakirah? Nakiro. Kitabun. Nakirah, tidak ada bukan domir, tidak ada al, bukan juga isim alam, nakirah. Saya kasih mudhof ilaih. Zaidin, Zaid ma'rifat nakirah. Zaid ma'rifat. 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 Kategorinya isim alam, nama orang. Nah, tadi kan kitabun nakirah nih. Nah, kitabun nakirah. Nah, kemudian ketika kitabu mudhof kepada Zaid, Zaid mudhof ilaihnya, Zaid kan ma'rifat, maka kitabu ikutan ma'rifat. Paham, insyaallah. Insyaallah Ustaz. Iya. Baitu rumah, ma'rifat nakirah. Ma'rifat. Nakiro. Nakiro. Nakirah. Nakirah. Bukan kata ganti, bukan domir, tidak ada al, bukan isim alam juga. Sekarang saya kasih mudhof ilaih. Rumah kamu, kak. Kak, kamu, ma'rifat nakirah. Ma'rifat. 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 Kategori apa kak ini? Ma'rifat. Mudhofun ilaih. Kategori isim Dimudhofkan kepada bukan. domir. Kak, bukan. Kak ini ma'rifat, maf'ul. bukan. Kak ini ma'rifat, kategorinya apa? Kak, kamu. Domir, Ustaz. Domir. Isim domir. Isim Isim domir. domir, Ustaz. Domir. Betul. Ini domir muttasil. Nah, Mutasil. baitu yang tadinya nakiroh, karena baitu mudhof dan kak mudhof ilaih, baitu terbawa ma'rifat. Karena mudhof ilaihnya ma'rifat. Paham? Paham, Ustaz. Paham. Lagi. Ya, kita buka tutup saja ya speakernya supaya jernih suaranya. Lanjut. Misalnya ghurfatu ruangan. Ma'rifat nakirah. Nakiro. Nakirah. Saya kasih mudhof ilaih. Al-ustadzi. Al-ustadzi ma'rifat nakirah. Ma'rifat. 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 Kategori apa ma'rifatnya? Ada alnya. Ada alnya. alnya. Nah, Alif lam. betul. Nah, ghurfatu ini tadinya nakirah, ikutan ma'rifat karena mudhof ilaihnya isim ma'rifat. Bisa difahami? Insyaallah, Ustaz. Allah. Nah, sekarang contoh lagi. Misalnya kelas, paslu kelas, ma'rifat nakirah. Nakiro. Nakirah. Nakira, Ustaz. Nakira. Betul. Talibin, ma'rifat nakirah talibin. Nakira. Nakiro. Talibin kan? Nakirah. Nakiro. Kalau gitu paslu jadi ma'rifat nggak? Tidak. 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 Harus diganti dulu. Walaupun paslu ini mudhof, tapi karena mudhof ilaihnya nakirah, paslu tidak jadi ma'rifat. Gitu. Jadi yang ma'rifat itu kalau mudhof ilaihnya isim ma'rifat, maka si mudhof terbawa ma'rifat. Kalau mudhof ilaihnya nakirah seperti ini, talibin, ya berarti tetap nakirah si mudhofnya.
Sudah paham? Ada yang belum paham? Ya. Coba Ustadz diulangi lagi. Itu masih itu. Faslut Masuk tolib talibin itu kan jadi termasuk ma'rifat. masih nakiroh. Nah, nakirah, talibin kan, Iya. nah, Talibin talibin, nakiroh. Ben. kenapa nakirah? Karena Karena nggak ada Kang A, Ben bukan isim tidak ada domir, bukan ininya. isim alam. Betul, karena tidak masuk kategori yang tadi. Nah, Tidak ada al, kemudian bukan nama orang, kemudian bukan isim alam gitu, kemudian bukan juga domir. Ya nakirah. Nah, kalau mudhof, paslun kan mudhof kepada talibin, yang mana talibin mudhof ilaihnya ini nakirah, paslun tidak jadi ma'rifat, tetap nakirah. Gitu. tetap nakiroh ya Ustaz. Yang menjadikan ma'rifat itu kalau mudhof ilaihnya ma'rifat. Ma'rifah. Biasanya faslu kelas, Talibin. faslu Asal kelas, Sama misalnya atau kelasnya Zaid. At-talabat. Zaid ma'rifat nakirah. Makrifat. Ma'rifat. Nah, si faslu ini mudhofnya terbawa ma'rifat. Kelasnya Zaid. Kelas si Zaid. Nah, ma'rifat. Gitu. Sudah paham? Udah, Ustadz. misalnya Insyaallah. faslu atau libi. Faslu tolibi itu jadi Nah, ma'rifat. jadi ma'rifat karena mudhof ilaihnya ada alif lamnya. Gitu. Ustaz Mudhof nanya ilaih- Ustaz. Ya, boleh. Misalnya faslut tolibin tambah lagi zaidun. Apa bisa nggak tiga kata, tiga kalimat? Yang mau disampaikan apa dengan ungkapan itu? Saya mau bilang apa? Kelas Murid kelas 6 misalnya. misalnya faslu talibin, bisa juga kelasnya murid Murid kelas 6 atau kelas 4. nah, faslu talibin kalau itu beda lagi, bukan mudhof ilaih kalau ungkapan gitu. Maksudnya tuh. Misalnya Masuk ini loh. kelasnya Kelas zaidun apa ya? kelasnya murid unggulan, faslu Iya. talibin mithaliyin. Oh bisa tiga kata ya? Bisa. Kelas murid unggulan bisa seperti itu. Jadi mudhof ilaih bisa rangkaian 2, 3, 4 itu bisa. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Ustadz Punten, jadi yang Itu tolibinya nggak? mudhof ilaihnya Kan benar. tolibin misaliyin ya. Ya, talibin mithaliyin. Nah, Itu mudhof ilaihnya. ya. Ada lagi? Itu kalau kita nggak tahu artinya bisa dilihat dari apanya, Ustadz? Nggak bisa, harus tahu artinya. Ais. Arti itu penting. Kita bisa memprediksikan, oh ini kedudukan fa'il, ini kedudukan maf'ul bih, ini mudhof ilaih, itu arti penting. Nah, makanya untuk tahap awal, karena kosakata kita mungkin tidak terlalu banyak, kita belum dituntut untuk membuat sebuah jumlah atau kalimat sempurna, tapi lebih ke menganalisis jumlah kalimat-kalimat atau kata-kata yang sudah disiapkan, terjemahnya disiapkan sambil memperbanyak mufradat gitu. Paham ya masalah ini ya, ikhwan akhwat? Nah, Insyaallah. insyaallah ya. Nah, gitu. Jadi ada 4 kategori: isim domir, isim alam, lalu ada tambahan al, lalu isim yang mudhof kepada isim ma'rifat seperti baituhu, rumah dia. Si baitu itu ma'rifat. Alasannya kenapa? Karena dia mudhof kepada domir hu, dan hu itu ma'rifat. Maka baitu jadi terbawa ma'rifat. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke contoh lagi, baitu Zaidin, rumahnya Zaid. Nah, baitunya tadinya nakirah, tapi karena dia mudhof kepada Zaid, Zaidin ma'rifat kan, maka baitu jadi ikutan ma'rifat. Nah, baitul mudarris, rumahnya guru.
Al-mudarris guru, mudhof ilaih. Ma'rifat ada alnya. Nah, baitunya jadi ikutan terbawa ma'rifat. Nah, seperti itu. Lanjut. Contoh. Sekarang kita tentukan ma'rifat atau nakirah. Kalau ma'rifat kategori nomor berapa? Contoh, kitabun, ma'rifat nakirah. Tabun Nakiro. nakiro. Nakirah. Nakirah. Zaidun, ma'rifat nakirah. Ma'rifat. Makrifat. Ma'rifat. Kategori nomor Alam. Isim Isim alam. isim alam. Isim ilmu alam. alam. Nomor 2. Oh, nomor 2. Anti, ma'rifat nakirah. Ma'rifat. Anti Ma'rifat. 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 Kategori nomor Satu. Isim domir. nomor 1 isim Domir. domir. Isim domir. As-sayyaratu, ma'rifat nakirah. Asyaratu. Makrifat. Ma'rifat. Ma'rifat. Kategori yang mana? Nomor 3. Asyaratu. Nomor 3 isim yang ada alnya. Mm. Qalamu ka, pulpen kamu, ma'rifat nakirah. Makrifat. Ma'rifat. Kategori yang mana? Satu. Domir. Nomor 4. Isim domir. Mudhof kepada isim yang Nomor makrifat. 4 Ma'rifat isim mudhof kepada isim ma'rifat. Mudhof kepada isim ma'rifat. Qalamu ma'rifat. Kenapa? Karena mudhof kepada ka. Ka itu Ka. domir. Domir ya. Masjidun, ma'rifat nakirah. Nakiro. Nakirah. Nakirah. Gurfatu Zaidin, kamar Zaid. Makrifat. Ma'rifat. Kategori apa ma'rifatnya? Nomor 4. 4. Ma'rifat. Mudhof kepada isim ma'rifat. Isim ma'rifat. Hammamu talibatin, toiletnya santriwati, toilet perempuan. Ma'rifat Ma'rifat. nakirah. Mamut tolibati. Ma'rifat. 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 Kategori mana? Kategori mana? 4. Mudhof kepada isim ma'rifat. Mana isim ma'rifatnya? Tolibati keadaannya tadi. Enggak ada alnya. Mana ma'rifatnya? Nggak ada Nggak ada. Ya nakiro jadi lah. Nakirah ya Allah. Zaidun nakirah. Jadi pahami kenapa nakirah? Karena Kedua-duanya umum. memenuhi yang Mudhof empat dan ini. mudhof Domir, ilaih. isim Mudhof alam, dan mudhof ilaih. al. Betul, karena mudhof dan mudhof ilaihnya nakirah, tidak ada Nakirah. alnya. Huma, ma'rifat nakirah. Huma berarti Apa kata Huma. Ma'rifat. 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 Kategori apa? Satu. Satu. Nomor Satu. 1 isim Oh, domir. Isim huma, domir. ya Allah. Huma. Iya, iya. Gimana Pak barunya? Huma. Huma. Ma'rifat dia. Kata ganti. Nah, paham semua pengkategoriannya, pengklasifikasiannya. Insyaallah. Insyaallah Ustaz pelan-pelan. Pelan-pelan ya. Nah, ini kita terapkan. Contohnya. Sebelum ke sini, kita terapkan dulu, kita latihan dulu. Contoh yang tadi. Nah, ini. Nah, yukrimul malaikatu thalibil ilmi. Nah, kita itu tambahkan di sini. Tambahkan al malaikatu ma'rifat atau nakirah? Ma'rifat. Ustaz. Ada alif lam. Nah, kategorinya ada alif lam. Jadi kita tambahkan di sini malaikat itu ma'rifat. Ya, ma'rifat. Oh, ditambahan ya. Talibi ma'rifat nakirah. Tolibi nakiro. Dia mudhaf kepada al-ilmi. Mudhof kepada alim mudhof. Berarti ma'rifat nakirah. Al ilminya Ma'rifat. Nah, al-ilmi kan ma'rifat. Ma'rifat. Jadi talibi terbawa ma'rifat. Oh, langsung kedua gitu maksudnya. Talibinya ma'rifat. Kenapa? Karena dia mudhaf kepada al-ilmi. Kepada ilmi. Karena al-ilminya ma'rifat nakirah. Ma'rifat. Ma'rifat Ma'rifat. ada Ada alif alnya. lam juga. Gitu. Jadi kita kasih catatan tambahan pada penjelasan i'rab yang sudah kita uraikan itu. Oh, ini ma'rifat, ini nakirah. Kalau yukrimu ma'rifat nakirah. Yukrimu. Nakiro.
Fa'il ya. Kayaknya Fi'il, fiil itu. Fi'il. Nah, Fi'il tuh mah tidak disifati ma'rifat ataupun nakiroh karena nakirah ya fi'il. karena fi'il. Jenis Yang fi'il. disifati ma'rifat atau nakiroh itu isim. Isim, isim. Bisa difahami ya karena contoh ini. Insyaallah Ustaz. Insyaallah. Pelan-pelan. Kita bikin contoh. Siapa yang mau mencoba? Aduh, hapus. Saya bikin dulu soalnya. Oke. Siapa yang mau coba? Boleh Ustaz, coba. Boleh. Kita misalnya contoh yang lainnya. Misalnya yu'allimu mengajar atau tu'allimu atau yu'allimu enggak apa-apa. Mudiru al-madrasati batin fi faslihin mereka. Saya kecilkan sedikit. Saya terjemahkan dulu ini. Silahkan yang ada keperluan ya. Yu'allimu mengajar. Tulisan Arab. Ajar pada sekolah. Santriwati di kelas mereka. Baik. Mudiru Pak Isom. Mudiru nakirah. Belum ke situ. I'rab jelaskan dulu i'rabnya sebelum ke Oh, situ. i'rabnya sebagai fa'il. Fa'il, i'rabnya fa'il. I'rabnya fa'il apa? Rofa. Doma. Isimnya dulu. Isimnya isim mufrad. Tanda rofaknya. Doma. Dia sebagai kepala sekolah. Berarti mudiru sebagai kepala sekolah ma'rifat. Kan. Oh, nakirah. Kan, belum ke situ. Oh. Mudiru sebagai mudhof. Al-madrasati apa Isam? Mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Selesaikan dulu ya ma'rifat nakirah nanti belakangan. Mudhof ilaih rupa nasab atau jar? Nasab. Mudhof ilaih. I'rabnya apa? Mudhof ilaih jar. Jar. Isimnya isim apa? Isim madrasah. Isim apa? Isim mufrad. Isim mufrad. Tanda jar kasroh. Talibatin para santriwati berkedudukan sebagai maf'ul bih. Betul. Maf'ul bih. I'rabnya apa? Nasab. Betul. Isimnya apa? Isim Talibatin. mu'anats salim. Jamak mu'anats salim. Betul. Tanda nasabnya apa? Tanda nasabnya ya. Enggak ada ya-nya. Jamak mu'anats salim itu musanna kalau ya atau jamak mudzakkar salim tanda nasabnya ya. Tanda nasabnya mu'anats salim itu. Cari tabelnya. Ada di tabelnya coba.
Fathah. Hmm, bukan. Ada Hah? ketemu nggak di tabelnya, Pak Isom? Sorry. Afwan. Kasroh. Nah, kasroh. Kasroh. Betul. Fi itu apa itu fi? Fi jar, harful Harf jar. jar. Oke, fasli kelas. Fasli majrur. Majrur oleh fi. I'rabnya I'rabnya berapa nasab atau jar? Majrur bihar majrur oleh jar. fi. Jar. Jar. Isimnya kelas Islim is ina islim. kelas. Fasli kelas. Satu itu. Isim Mufrad. tanda jar. Tanda jar Isim mufrad tanda kasroh. jarnya kasrah. Kasroh. Betul. Dan dia sebagai Sebagai mudhof. mudhof ilaih. Mudhof. Bukan mudhof ilaih. Mudhof. Mudhof. Nah, hinnanya ini baru Mudhof ilaih. mudhof ilaih. Domir apa? Domir Mutasil. mutasil. Mabni apa? Mabninya mabni Mabni fathah. fathah. Betul. Nah, ada selesai baru Faisal menjelaskan. Mudiru ma'rifat nakiroh. Mudiru kepala sekolah. Mudiru Marifat. mudiru kepala atau pimpinan. Ma'rifat nakiroh. Marifat. Kenapa? Kategorinya kategori apa ma'rifatnya? Artinya itu kepala sekolah kan Jangan lihat arti. Ini lihat kategori yang tadi di kategori alam. Yang kedua. bukan alam. Kategorinya adalah isim yang mudhof kepada isim ma'rifat. Nah, oh iya. Naam. Mudhof kepada isim ma'rifat al-madrasati ya. Nah, itu. Al-madrasatinya ma'rifat nakirah. Ma'rifat. Kategori yang mana ma'rifatnya? Kategori alif lam. Nah, itu. Qalibatin ma'rifat nakirah. Qalibatin nakirah. Nakirah. Fi ma'rifat nakirah. Fi Tidak ma'rifat. tidak disifati ma'rifat ataupun nakirah karena bukan Bukan termasuk dalam isim. bukan isim ya. Bukan Naam. isim. Berarti dia Bukan tidak isim. tidak disifati ma'rifat atau nakirah. Fasli kelas ma'rifat nakirah. Fasli ma'rifat. Kategori yang mana? Kenapa ma'rifat? Kategori tidak pakai alif lam. Itu nakirah dong kalau nggak pakai alif lam. Ma'rifat kenapa? Ma'rifat. Karena dia mudhof kepada Itu kepada fi. kepada domir ini, hinna ini. Oh. Nah, domir kan ma'rifat. Jadi si fasli terbawa ma'rifat. Ina, domirnya ina. Hinna. Fasli hinna. Itu ma'rifat. Hina Paham bukan semuanya? hina. Hina itu asalnya dari huna ya, Ustaz. Iya. Dia harokatnya lil itba, ngikutin harokat sebelumnya. Hinna. Gitu. Paham semuanya ya kawan akhwat? Insyaallah. Insyaallah. Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Nah, Apakah ini Ustadz Punten, apakah selalu kalau harokat hi itu ya mengikuti harokat sebelumnya gitu? Kalau dalam mudhof ileh. Kan harusnya kan paslihunna gitu ya, tapi jadi paslihinna. itu berkaitan dengan pelajaran sebelumnya masalah domir. Jadi domir itu ada catatan 4 domir. Ada hu, domir mutasil, huma, kita murojaah sedikit, hu, huma, hum, hunna. Nah, kalau si domir mutasil ini sebelumnya kasroh, dia jadi kasroh. Misalnya kitabihi.
Kitabihima, haknya ya yang jadi kasrah. Kitabihim, kitabihin gitu. Kalau sebelumnya kasrah, si haknya ini berubah jadi ngikutin, harokatnya ngikutin. Kita bihim. Kalau Hmm. kita suka ada kita bahum. Kalau itu hum biasa. Huma, hum, hunna itu tidak ada masalah kan. Gitu. Menjadi kasroh hak itu kalau sebelumnya kasroh, kitabi, hi, kitabi, hima, kitabi, him, kitabi, hinna. Jadi si haknya Kalau kasroh. kasrohnya ya. Ya baik Ustadz ya, ngerti. Atau kalau ya sukun sebelumnya ya sukun seperti fihi, fihima, fihim, fihinna itu. Iya betul. Ya. Maksudnya kayak fihi, itu maksudnya di dua. Ya. Tadinya huma ya. Ya. Pada dia berdua. Kepada dia berdua. Aslinya dua. Iya. Dia berdua hima. Betul. Ada lagi pertanyaan? Ini sudah pelajaran yang lalu ini. Tapi nggak apa-apa kita murojaah. Baik, kalau sudah paham semuanya, sekarang kita masuk ke pembahasan mudzakkar dan muannas. Ma'rifat nakirah sudah, sekarang mudzakkar dan muannas. Isim dilihat dari aspek gendernya, ada mudzakkar, ada muannas. Nah, apa itu mudzakkar, apa itu muannas? Sebelum ke situ, isim lihat dari aspek i'rabnya sudah kita bahas. Isim lihat dari umum khususnya sudah kita bahas. Sekarang isim lihat dari gendernya. Ada mudzakkar, ada muannas. Ini yang umum khusus sudah ya. Sekarang kita lihat bahas di masalah mudzakkar muannasnya. Kita fokus di sini sekarang. Mudzakkar muannas. Mudzakkar isim yang menunjukkan kepada makna laki-laki. Kalau muannas isim yang menunjukkan kepada makna perempuan. Sekarang saya mau menyebutkan kategori-kategori muannas. Yang di luar ini berarti mudzakkar gitu. Apa saja? Nih, ada 5. Yang pertama nama perempuan. Yang kedua isim di akhir ta marbutah. Yang ketiga muannas yang sama'i. Keempat jamak muannas salim. Kelima jamak taksir yang ghair akil. Keenam nama daerah. Sekarang kita uraikan secara lebih rinci di sini. Nama perempuan, isim di akhir ta marbutah, muannas sama'i, jamak muannas salim, jamak taksir, nama daerah. Nah, kita akan bahas satu-satu dengan contoh-contohnya. Jenis muannas yang pertama nama perempuan, ada Zainab, ada Su'ad, ada Ruqayyah, Ilham, terus apa lagi Fatimah, apa lagi dan seterusnya ya. Pokoknya nama-nama untuk perempuan. Hindun itu muannas. Yang kedua isim yang diakhiri ta marbutah kategori muannas. Misalnya maktabatun perpustakaan, saburatun papan tulis, apa lagi? Contohnya. Kalimatun gimana? Kalimatun kata itu muannas. Apa lagi? Sayaratun Kalau mobil. sayaratun Ustaz, oh ya. Muannas. Sa'atun jam. Akibatun tas, betul. Nah, walaupun tidak menunjukkan ke benda ya, kayak to'atun. Walaupun tidak menunjukkan ke benda, yang penting dia isim. To'atun. Yang penting ada tak marbutohnya gitu. Ada tak marbutohnya, betul. Nah, itu muannas. Kategori kedua. Nah,
Kalau kategori ketiga muannas yang sama'i. Sama'i itu dari kata sama, sama itu mendengar. Muannas yang sama itu muannas berdasarkan pendengaran kita terhadap sebuah kata yang disepakati oleh orang Arab bahwa dia muannas. Tidak ada tandanya. Jadi orang Arab menyepakati satu kalimat, satu kata mereka, wah kalimat ini muannas lah, kata mereka. Udah sepakat, sepakat, oke, udah. Nah, kita dengar riwayatnya, oh ini muannas kata orang Arab, sudah kita ikut. Itu namanya sama'i. Contoh seperti samaun langit, muannas. Walaupun tidak ada ta marbutohnya. Alasannya kenapa muannas? Ya orang Arab sepakatnya itu muannas. Seperti syamsun matahari, muannas. Kalau kita tanya kenapa muannas? Terus kata orang Arab, ya gimana kita lah, kita yang punya bahasanya. Jadi saya ngikut aja sebagai orang yang belajar bahasa Arab, ngikutin. Orang Arab sepakat ini muannas. Kalau bulan qamarun mudzakkar muannas. Muzakkar. Mudzakkar. Kalau syamsun matahari muannas, qamarun mudzakkar. Jadi standarnya apa? Standarnya ya kesepakatan mereka. Kita hafalkan dari apa yang disepakati oleh mereka. Nafsun, jiwa, roh. Itu muannas. Nafsun, roh. Kalau ardun. Ardun muannas. Nah, muannasnya kategori sama'i. Paham yang dimaksud sama'i ya kawan akhwat? Kalau pahamnya paham, tapi mungkin ini cenderungnya lebih ke ngapalinnya Ustadznya. Betul, sahih. Memang Banyak ini teh, ininya, sedikit. kosakata untuk ini. Sedikit. Untungnya sedikit. Kalau banyak susah ngapalinnya. Iya, Untungnya makanya. sedikit. Nah, gitu. Nanti kita akan mengetahuinya di perjalanan. Sambil berinteraksi dengan bahasa Arab, lama-lama kita akan mengetahui, oh kata ini nih muannas walaupun tanpa sebab, tapi orang Arab memasukkan muannas. Oh, kata ini gitu. Tapi paham ya maksud sama'i itu begitu. Insya Allah. Didengar dari orang Arab gitu. Didengar dari orang Arab, betul. Nah, itu lebih enak. Didengar dari orang Arab, dia muannas, kita ikut, dia gitu. Itu namanya sama'i, sama gitu. Lalu jamak muannas. Kalau maktabatun itu termasuk juga muannas, Ustaz? Iya, ada tamarbutohnya. Ada tamarbutohnya. Ya, berarti termasuk ya, Ustaz. Maktabatun, seburatun, sayaratun, terlasatun, ada tamarbutohnya. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Nah. Jamak muannas salim, jelas. Nah, judulnya juga jamak muannas salim, itu muannas. Ya. Terus jamak taksir, ghair akil. Ghair akil, yang dimaksud akil atau berakal itu manusia. Jamak taksir yang bukan manusia. Seperti kutubun, kitab-kitab, manusia bukan? Bukan. Nah, berarti muannas. Pertama, jamak taksir, awas, bukan isim mufrad. Jamak taksir. Yang kedua, bukan orang. Itu muannas. Paham? Jamak taksir bukan orang. Kutubun, kitab-kitab, dia jamak taksir, dia bukan orang, berarti muannas. Itu kategorinya jamak taksir yang ghair akil, yang bukan orang. Buyutun, rumah-rumah. Dia jamak taksir dan bukan orang. Nah, muannas. Gitu. Babun isim mufrad. Oh, isimnya ya. Isim mufrad, babun mudzakkar. Jamaknya pintu apa babun? Abwabu. Ini muannas, abwabun, karena jamak taksir dan bukan orang. Paham? Kategori jamak ini. taksir. Oh iya betul. Insya Allah. Baitun, buyutun. Nah, buyutun jamak taksir dan ghair akil maka muannas. Gitu. Yang terakhir nama daerah semuanya muannas. Gitu. Ada Baghdad, ada Mesir, ada nama-nama daerah lah, dia muannas. Ada pertanyaan mudzakkar muannas. Nah, di luar kategori ini mudzakkar gitu.
Paham semuanya insyaallah? Ustadz, Ya. mau nanya nih. Yang kategori 1, nama untuk perempuan. Itu kan kalau tadi Ustadz bilang ilham, kalau di Indonesia lah muzakkar. Lihat orangnya berarti. Oh, ilham di sini laki-laki nih, berarti mudzakkar. Gitu. Seperti itu. Begitu pula dengan hamzatu. Hamzatu pakai tak marbutoh, dia muzakkar. Lihat orangnya. Oh, dia mudzakkar. Karena laki-laki. Gitu. Nama laki-laki kalau ujungnya pakai ta marbutoh, masuknya berarti muannas. Mudzakkar. Dari sisi perlakuan itu dia mudzakkar. Tapi kalau dari segi kategori kan isim yang diakhiri dengan tak marbutoh. Iya, tapi kan isim di sini bukan orang ya, bukan nama orang. Oh iya, bukan nama orang. Maktabatun, perpustakaan kan bukan nama orang ya. Jadi lebih ke benda ya Ustadz ya? Lebih ke sesuatu selain nama orang lah. Bisa benda, bisa nggak benda. Bisa sifat ya mungkin. Sifat juga bisa, seperti itu. Sifat. Ya, walaupun nanti ada perincian masalah itu, nanti ada muannas lafzi, ada muannas majazi, tapi itu nanti di kelas berikutnya. Sekarang kita ambil kategori yang lebih mudah seperti ini. Ini pengkategoriannya. Gitu. Baik, ada lagi? Paham insyaallah? Nah, setelah paham, kita bisa ambil contoh. Kita bisa lihat contoh yang ini, yang tadi dikerjakan sama Pak Isom. Kita tinggal tambahkan. Nah, mudiru, muannas mudzakkar. Mudzakkar. Gitu. Al-madrasati, mudzakkar muannas. Muannas. Ada tak marbutoh. Ada ta marbutoh. Talibatin, Muannas. muannas. Sama muannas Ya, salim. muannas. Tak marbutoh. Fasli, kelas. Mudzakkar. Mudzakkar. Hinna, mereka perempuan. Muannas perempuan. Muannas, jelas mereka perempuan. Gitu, jadi kita tambahkan dua kategori ini. Gitu. Paham semuanya cara menggunakannya. Jadi jelaskan dulu i'rabnya detail, nah baru tentukan satu demi satu isim-isimnya, mudzakkar atau muannas, ma'rifat atau nakirah gitu. Jadi informasinya lebih lengkap. Seperti itu. Kita lihat contoh lagi di PowerPoint-nya. Masuk sini lagi. Jadi macam-macam muannas kita sudah paham, ada nama perempuan, ada isim, ada tamar butohnya, ada muannas sama'i, ada jamak muannas salim, ada jamak taksir ghair akil, ada nama daerah gitu ya. Nah, sekarang semuanya ini muannas, tapi kita tinggal kategorikan nomor berapa. Sayyaratun, kategorinya nomor berapa? 2. Nomor 2. Muannasnya isim yang ada tak marbutoh. Al-Iraq. 6. Nomor 6, nama daerah. Daerah. Buyutun. 5. Rumah-rumah. Berarti Sama taksir. 5. taksir ghair Ghair akil. akil. Salihatun. Muannas salim 4. 4. Nomor 4. Jamak Mana muannas. salim? Ruhun. Ruhun. 3. Mu'annas. 3. Sama'i dia. Sama. Ya, didengar dari orang Arab dia muannas. Suwarun, foto-foto, gambar-gambar. 5 ya Ustaz. 5. 5. Lima Jamak ya, Ustaz. taksir Nama daerah. bukan jamak taksir ghair akil, bukan nama Ghair daerah. akil. Madrasatun. 2. Tuh. Nomor 2, isim yang diakhiri tamar butoh. Nah, seperti itu pengkategoriannya. Paham semuanya insyaallah ya? Insyaallah. Oh. Nah, lalu sekarang kita masuk ke latihan. Kita coba.
Khatamallahu ala qulubihim. Ada Allah, ada qulubi, ada him. Allahu kedudukannya sebagai Fa'il. fa'il, i'rabnya rafa, isim mufrad, tanda rafa dhammah, betul. Sekarang kita abaikan dulu i'rabnya, kita langsung ke kategorisasinya. Allah, sebentar coba saya lihat. Allah mudzakkar apa muannas secara lafaz? Muzakkar. Mudzakkar. Lafaznya mudzakkar. Terus Allah ma'rifat apa nakirah? Makrifat. Ma'rifat. Ma'rifat ya, afwan, saya salah. Ini saya nulisnya kok nakirah. Sebentar. Nah ini. Udah kelihatan ya? Qulub mudzakkar muannas. Mu'annas. Mu'annas. Nas, dia jamak taksir ghair akil. Ma'rifat nakirah. Ma'rifat. Ma'rifat. Nah, itu kan. Kenapa ma'rifat? Idhofah kan bahasa Idhofah mudhof kepada domir. Oh, itu. Pada isim ma'rifat, betul. Hum, him, mudzakkar muannas. Ma'rifat. Him. Domir. Domir. Mudzakkar mereka. Hum mereka laki-laki. Ma'rifat nakirah. Ma'rifat. Ma'rifat. Isim domir. Nah, seperti itu ya. Jadi informasi tambahannya antara dia itu mudzakkar muannas atau ma'rifat nakirah. Kita bisa ambil dengan contoh yang lebih detail. Misalnya, dhahaba Zaidun ilal qaryati fi yaumin, dalam satu hari. Zaid pergi ke kampung dalam satu hari. Zaidun berkedudukan sebagai masih kita ma'rifat nakirah mudzakkar muannas. Zaidun mudzakkar muannas. Muzakkar. Mudzakkar. Mudzakkar. Ma'rifat nakirah. Ma'rifat. Ma'rifat. Isim alam. Al-qaryah mudzakkar muannas. Mu'annas. Muannas ada ta marbutah. Ma'rifat nakirah. Ma'rifat. Ada al. Yaumin mudzakkar muannas. Muzakkar. Mudzakkar. Ma'rifat nakirah. 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 Nah, seperti itu. Lagi. Nah, sekarang i'rabnya ya. Yu'allimul ustadzu talibatin fil fasli. Al ustaz berkedudukan sebagai fa'il. Betul, sebentar. I'rabnya rafa. Rafa. Isim mufrad. Tanda rafa. Dhammah. Nah, selesai itu i'rabnya, lalu al ustaz mudzakkar muannas. Muzakkar. Ma'rifat nakirah. Ma'rifat. Gitu. Jadi kita dapat informasinya lebih detail. Talibatin kedudukannya sebagai maf'ul bih. I'rabnya Nasab. Isimnya jama' muannas salim. Tanda nasabnya kasrah. Terus talibatin mudzakkar muannas. Manas. Talibatin ma'rifat nakirah. Nakirah. Nakirah betul. Nakirah. Talibatin kan. Oh, iya salah. Nakirah. Terus fi huruf jar al-fasli Apa sih Majrur. I'rabnya jar, isimnya isim mufrad, tanda jar Kasrah. Muzakkar muannas. Muzakkar. Ma'rifat nakirah. Ma'rifat. Paham menggunakannya? Insyaallah.
Ya Insya kalau Allah. bareng-bareng mah Para Nah, rame-rame cepat. karena karena ini koroyokan jadi cepat. Keroyokan. Saya. kalau Gitu. sendiri mah banyak ngahulangnya. Iya betul. Banyak kalamun mikir. Nggak apa-apa, Gak kita apa-apa Bu. proses Kita saja, proses ya, insya Allah. berproses. Nah, alhamdulillah selesai ya masalah ini. Mudah-mudahan pelajaran kita bisa dipahami malam hari ini. Insya Allah hari Ahad kita masuk ke fiil tuh. Sudah masuk fiil berarti hari Ahad. Alah, Masya Allah. Ya Prabu. Alhamdulillah. Ada yang dari nol di sini? Betul-betul dari nol. Saya Ustadz nol banget. Nol banget, Bu Laila. Gimana Bu Laila sampai di sini bisa ngikutin nggak? Bisa mengikuti, tapi pas udah masuk yang 2 pertemuan ini agak pelan. Agak pelan. Oke. Nanti ada waktu sampai hari Ahad. Simak dulu rekaman 2 pertemuan. Iya, Kalau insya Allah. tidak paham, tanya ke saya. Gitu, Iya, insya Allah. insya Allah. Boleh WhatsApp ke saya, insya Allah. Iya. Nuhun. Ustaz Sama-sama. boleh nanya yang lain? Boleh, boleh. Gimana, Bu? Enggak, ini saya teh ditanyain ya. Mhm. Kayak gini, kayak ulul albab, ulaika, itu wawunya teh kan nggak pakai sukun ya, dan dibaca nggak dipanjangin ya. Mhm. Walaupun sebelumnya itu adalah domah, teh kenapa Ustaz? Saya teh ada yang nanyain, nggak bisa jawab. Nanti saya bilang saya tanya ke Mhm. Ustaz. Jadi dalam mushaf Indonesia, ya kalau tidak diharokati berarti, kalau tidak dikasih tanda baca, berarti tidak dibaca Iya, dalam mushaf Indonesia. Jadi seperti ulul albab, baunya kan nggak ada simbolnya nggak tuh. ada, ya. Nah, berarti nggak dibaca. Gitu. Tapi Kalau kenapa gitu? Orang teh bertanya teh kenapa? kenapa harus ada itu? Nah, yang pertama bahwa itu adalah cara penulisan mushaf Utsmani. Cara penulisan mushaf Utsmani. Gitu. Jadi cara penulisan mushaf Utsmani memang seperti itu. Jadi si Hamzahnya ulul albab dikasih waw, tapi nggak dibaca. Seperti Bukan itu. menunjukkan menentukan apa gitu, enggak ya? Enggak ada. Ulaika kan gitu kan ada wawunya. Ada wawunya. Tapi kan pasti kalau setiap ada huruf kan pasti ada artinya gitu kan kalau kita mikirnya. Betul, betul. Nah, nanti coba saya murojaah, saya tanya kepada Syekh kenapa harus ada wawunya padahal tidak dibaca gitu, insyaallah. Iya. Jadi nanti di dalam tulisan Arab itu ada yang ditulis tapi tidak dibaca, ada yang dibaca tapi tidak ditulis. Seperti contohnya ini. Dawud. Wawunya dibaca panjang, Dawud. Tapi nggak ada tambahan waw di sini. Oh, Nggak ada waw sukun. Tapi harus dibaca panjang. Dawud. Berarti harus hafal ya ini mah ya. Jadi ada yang dibaca tapi nggak ditulis, ya istilahnya yuntok wala yuktab. Ada yang ditulis tapi nggak dibaca, seperti ulaika. Nah, ditulis tapi nggak dibaca wawunya. Gitu. Nanti kalau hikmah-hikmahnya mungkin saya coba tanyakan kepada para guru kenapa ditulis waw gitu. 100 itu tadi ya? Mi'at. Betul, Mumtaz. Sebenarnya 100 ada alifnya. Mi'atun, tapi alifnya nggak dibaca. Nah, gitu. Jadi nanti ada pelajaran tapi khusus. ada sipru, enggak ada sipru ya kalau di situ ya. Kalau tulisan Mushaf Madinah itu ada, ulaika itu ada bulat gini. Coba lihat di Mushaf Madinah. Ada gitu. Seperti itu. Baik Ustaz. Makasih Ustaz. Sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Cukup ya? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, gimana? Itu terkait latihan itu dikerjakan sendiri tadi, mandiri aja. Iya, ada kunci jawabannya. Di belakang ada barcode, diklik, itu nanti ada kunci jawaban. Terus PowerPoint yang tadi di-share itu juga ada di situ.
Cuma videonya belum saya upload lagi, video ininya, tutorialnya. Mohon izin, mungkin nanti Ya, sedikit-sedikit saya ini ya, ya, kirimkan. Dok. Nah, gitu. Nanti disesuaikan saja jawaban kita dengan kunci jawaban, Masya Allah. Gitu. Ya, ya, Dok. Saya Baik. Ustaz tanya. Ya, gimana Bu? Tadi penasaran kok ada Mushaf Utsmani Madinah itu, maksudnya penulisan dari orang yang bersangkutan gitu, Arab sana. Jadi mushaf Utsmani itu adalah mushaf resmi yang penulisannya itu semua Quran di seluruh dunia harus merujuk ke mushaf Utsmani. Mushaf Indonesia itu juga Utsmani, mushafnya Saudi juga Utsmani, mushafnya Maroko juga Utsmani, semua Utsmani. Karena penulisan Quran yang standar itu ditetapkan oleh Sayyidina Utsman, itu juga hasil musyawarah dengan para sahabat, dan penulisannya sebagian ulama mengatakan berdasarkan petunjuk Nabi. Nulisnya harus gini, seperti tadi kenapa ditulisnya harus ada wawunya, tulisnya harus jangan ada alifnya dan seterusnya. Itu mushaf Utsmani. Nah, tapi detail-detail mushaf Utsmani, ijtihad-ijtihad tambahan-tambahannya, nah itu ada sedikit perbedaan seperti mushaf Indonesia, nanti ada mushaf Madinah, ada sedikit perbedaan di pretelan-pretelannya, di hal-hal kecilnya gitu. Nah, itu yang mungkin perlu kita pelajari dua-duanya supaya kalau pas kita baca Al-Quran mushaf Madinah bisa, Al-Quran mushaf Indonesia bisa gitu. Kayak gitu. Tapi dua-duanya sama-sama mushaf Utsmani, sama-sama merujuk ke Sayyidina Utsman. Yang mana mushaf Utsmaninya? Ini mushaf Utsmaninya nih. Contoh. Ini contoh mushaf. Misalnya saya nulis di sini. Tulisan mushaf Utsmaninya ini. Ini mushaf Utsmani. Ini sebentar. Inilah. Nah ini. Ini mushaf Utsmaninya. Yang ininya ijtihad para ulama. Yang saya kasih warna merah. Nah, kadang-kadang ada sedikit-sedikit perbedaan lah, nggak banyak. Tapi yang ditulis hitam itulah mushaf Utsmani. Ya, Umi. Bisa dipahami ya, kawan-kawan? Maliki Yaumidin, Ustaz. Iya. Tadi Itu kalau Indonesia kan tegak saja itu tadi. Tulisan betul. Tulisan hitamnya itulah mushaf Utsmani. Yang merahnya itulah ijtihad para ulama setelahnya yang sampai kepada kita. Nah, pretelan-pretelan yang merah inilah yang ada sedikit perbedaan di mushaf Madinah dengan mushaf Indonesia. Kalau mushaf Indonesia kan kalau mad itu ma langsung dikasih fathah berdiri misalnya gitu kan. Itu ya. Kalau mushaf Madinah enggak, kasih fathah dulu terus kasih alif kecil. Gitu. Ya-nya din itu kalau Indonesia kan ada sukunya itu, bundernya itu. Kalau itu kan enggak ada. Di mana? Din itu. Nah, din, dale kasro, ya-nya itu kalau Indonesia kan ada bunder itu. Kalau yang anu kan enggak ada. Di Madinah enggak ada. Nah, ada juga seperti itu, betul. Kalau mad itu tidak dikasih tanda sukun, juga ada juga seperti itu. Betul. Dan itu udah pretelan-pretelan begitu yang kita perlu belajar cara bacanya. Tinggal membiasakan aja bacanya gitu. Seperti itu ya, ikhwan-akhwat. Ada lagi tambahan? Baik, kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala khairin Ustaz. Wa iyyakum wa iyyakum.